hadis mu'an'an dengan hadis mu'annan. Jadi menurut pendapat jumhur ulama adalah kedua hadis ini sama. Samanya itu sama-sama dihukumkan kepada hadis muttasil. Walaupun namanya beda, tapi hukumnya sama. Nama tidak diperhatikan, yang diperhatikan syaratnya. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. At-thaniyatu dhahaba jumhurul ulama'i wa minhum malikun kama hakahu fit tamhidi anhum ila tasbiyati baina riwayatil mu'an'anati wa baina riwayati bil lafzi anna fulanan qala kadza wala i'tibara bil hurufi wal alfadhi wa innama huwa bil liqa'i wal mujalasati wasimai wal musyahadati ma'a salamati minat tadlis. Bermula faidah yang kedua itu telah berpendapat oleh jumhur ulama dan sabit sebahagian daripada mereka jumhur ulama itu Imam Malik. Sebagaimana yang telah menghikayah ianya Ibnu Abdul Bari akan dianya di dalam kitab Tamhid anhum menghikayah daripada mereka jumhur ulama. Kemana berpendapat oleh jumhur ulama kepada tasbiyah, kepada sama di antara riwayat dengan kata an dan di antara riwayat dengan lafaz anna fulanan qala kadza, wala dan tidak diperhatikan dan tiada iktibar, iaitu tiada diperhatikan itu dengan huruf dan lafaz-lafaz, hanya saja bermula dianya iktibar itu dengan bertemu dan duduk bersama dan mendengar langsung dan menyaksikan langsung beserta selamat daripada tadlis. Sambungan masalah yang di belakang. Sekarang yaitu saniyah, faedah yang kedua. Faedah yang pertama sudah lewat pada video sebelum ini. Sekarang itu faedah yang kedua, dhahaba jumhurul ulama'i. Jadi jumhur ulama termasuk dari kalangan jumhur ulama yaitu Imam Malik. Jadi Imam Malik bagian daripada jumhur ulama. Imam Malik juga bagian daripada jumhur ulama. Kama hakahu. Di sini fil tamhid. Tamhid ini kitab Ibnu Abdul Bari. Jadi tamhid ini kitab syarah Muwatta. Syarah Muwatta Imam Malik. Milik Ibnu Abdul Bari. Di dalam tamhid Ibnu Abdul Bari menghikayahkan seperti pendapat jumhur ulama yang beliau hikayah dari mereka juga. Di dalam kitab Tamhid. Ini kita jelaskan dulu kata kama hakahu fit tamhid anhu. Baru nanti kita jelaskan ila tasbiyati. Kama ini iaitu seperti sebagaimana yang telah menghikayah oleh Ibnu Abdul Bari di dalam kitab Tamhid.
Jadi kitab Tamhid ni kitab syarah Muwatta milik Ibnu Abdul Bari. Jadi dalam kitab Tamhid, Ibnu Abdul Bari menghikayahkan masalah antara lafaz an dengan lafaz anna tidak ada perbezaan. Garis miring sama. Ini masalah ini juga Ibnu Abdul Bari menghikayahkan dari mereka jumhur ulama. Jelas? Baru kita ulang lagi. Jumhur ulama termasuk sebahagian daripada jumhur ulama yaitu Imam Malik. Mereka berpendapat antara lafaz an, riwayat dengan lafaz an dan riwayat dengan lafaz anna fulanan qala kaza, ini sama, tidak ada perbezaan. Jelas. Maksud tidak ada perbezaan seperti ini. Baikkah diriwayat hadis tersebut dengan lafaz an atau dengan lafaz anna fulanan qala kaza, tetap hadis ini dihukumkan hadis muttasil. Jelas? Jadi jumhur ulama berpendapat di antara hadis yang diriwayat dengan lafaz an dan di antara hadis yang diriwayat dengan lafaz anna fulanan qala kaza, dua lafaz ini sama, tidak ada perbezaan. Samanya di mana? Sama-sama hadis muttasil, yaitu sama-sama dihukumkan muttasil perawi. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau mutlaknya, yaitu syarat. Baikkah hadis tersebut diriwayat dengan lafaz anna fulanan? Baikkah hadis tersebut diriwayatkan dengan lafaz an? Yang syaratnya seperti di belakang, yaitu di atas. Perawinya selamat daripada tadlis. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu perawinya bertemu dengan perawi yang di atas. Bahkan bukan cuma bertemu, disyaratkan mendengar langsung walau sekali. Jadi hadis yang diriwayat dengan lafaz anna, hadis yang diriwayat dengan lafaz an, ini sama, tidak ada perbezaan, sama pengertian menurut jumhur ulama. Jelas? Wada i'tibara bi huruf wal alfaz. Huruf dengan lafaz. Huruf ini sebenarnya huruf ya lafaz lah. Huruf ya lafaz, berarti ataf ini ataf tafsir. Wal alfazi di ataf kepada huruf. Ini ataf tafsir. Maksud huruf ya lafaz, karena huruf ini lafaz. Berarti lafaz an dengan lafaz anna tidak ada perbezaan di kalangan jumhur ulama. Tidak ada perbezaan. Maukah hadis tersebut diriwayat dengan lafaz anna? Maukah hadis tersebut diriwayatkan dengan lafaz an? Yang jelas ini sama. Samanya di mana? Sama-sama dihukumkan dengan muttasil. Jelas. Kalau syaratnya juga sama. Perawinya selamat daripada tadlis. Yang kedua, perawinya bertemu dengan perawi yang di atas dan juga disyaratkan mendengar langsung, walau sekali mendengar. Jelas. Jadi soal huruf, soal lafaz an dengan anna ini tidak diperhatikan. Lafaznya tidak diperhatikan. Yang diperhatikan yaitu dua perawi ini bertemu atau tidak. Kalau bertemu, berarti hadis yang diriwayat dengan lafaz an, hadis yang diriwayat dengan lafaz anna dihukumkan hadis muttasil. Kalau bertemu dua perawi, kalau tidak bertemu, maka tidak dihukumkan hadis tersebut hadis muttasil. Apakah diriwayat dengan lafaz an atau dengan lafaz anna? Jelas. Yang diperhatikan di sini bukan lafaznya, tapi yang diperhatikan di sini adalah bertemu dua perawi dan duduk kebersamaan, duduk bersama dua perawi
dan mendengar langsung perawi yang di bawah dari perawi yang di atas, dan juga menyaksikan langsung saat mengambil hadis dari perawi yang di atas, beserta selamat daripada tadlis. Ini yang diperhatikan. Kalau soal lafa'anna ini tidak dipermasalahkan. Baikkah hadis itu diriwayat dengan lafa'anna atau diriwayatkan dengan lafa'an, ini sama. Menurut ulama jumhur sama, yaitu sama-sama dihukumkan hadis tersebut hadis muttasil, jelas. Cuma walaupun begitu, ada juga perbedaan antara lafa'an dengan anna. Perbedaannya di mana? Yaitu pada pemakaian. Kalau soal pemakaian ada perbedaan an dengan anna. Kalau hadis diriwayat dengan an, ini kalau pada pemakaiannya ada perbedaan dengan hadis yang diriwayat dengan anna. Di mana perbedaannya? An terkadang dipakai pada sekalian sanad. Dari sanad yang paling bawah sampai sanad paling akhir, riwayatnya dengan an sampai habis. Sekalian sanad. Tapi kalau hadis yang diriwayat dengan anna ini kadang-kadang tidak ada kecuali pada setengah sanad, iaitu kalau lafaz anna ini setengah sanad yang dipakai lafaz anna, tidak semua sanad. Tapi kalau an ini terkadang pada sekalian sanad. Dari sanad di bawah sampai habis sanad dipakai hadis riwayat dengan kata an sampai habis sanad. Tapi kalau anna tidak semua sanad. Kalau soal pemakaian seperti ini ada perbedaan an dengan anna. Tapi kalau masalah di sini, yaitu masalah dihukumkan hadis tersebut dengan hukum muttasil, ini tidak ada perbedaan. Walaupun an dengan anna beda huruf, beda lafaz, tapi sama, hukumnya sama. Sama-sama hadis yang diriwayat dengan an atau yang diriwayat dengan anna sama-sama dihukumkan dengan hukum hadis muttasil. Jelas? Jelas kan? Jadi kesimpulannya, pendapat jumhur ulama juga termasuk Imam Malik dalam jumhur ulama berpendapat hadis yang diriwayat dengan an, hadis yang diriwayat dengan anna, kedua riwayat ini sama, tidak ada perbedaan. Samanya di mana? Yaitu sama-sama dihukumkan hadis muttasil. Jelas? Cuma kalau namanya beda. Kalau an, ya hadis mu'an'an. Kalau riwayat dengan anna, ya hadis mu'annan. Tasdid nun. Kalau nama ya beda. Kalau an, ya hadis mu'an'an. Kalau anna, ya hadis mu'annan. Kalau nama beda, tapi kalau hukum sama. Sama-sama dua hadis ini dihukumkan dengan hadis muttasil. Jelas? Berarti di sini tidak diperhatikan lafaznya. Lafaz tidak diperhatikan, yang diperhatikan syaratnya. Syaratnya yaitu dua perawi bertemu, bahkan bertemu langsung dan duduk bersama dan mendengar langsung dari perawi di atas dan menyaksikan langsung saat meriwayatkan hadis daripada perawi di atas, beserta perawinya selamat daripada tadlis. Apakah perawi hadis mu'annan atau hadis mu'an'an? Jelas, ini yang diperhatikan. Syaratnya yang diperhatikan, bukan lafa'an dengan anna. Lafa'an dengan lafa'anna tidak diperhatikan. Jelas? Tiga tu kamu ulang lagi yo. Nyo tabungan dalikut kan faedah pertama. Nyo faedah yang kedua. Asaliyatu ke faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Yang akan dijelaskan di dalam faedah yang kedua. Dhahaba jumhur ulama'i wa minhum Malik. Jumhur ulama berpendapat. Yang pendapatnya apa? Liku tu. Baik dah perlu dah kenal.
Yang jelas berarti berpendapat jumhur ulama wa minhum Malik, dalam atau sebahagian daripada jumhur ulama termasuk Imam Malik. Imam Malik juga termasuk di dalam kalangan jumhur ulama, sebagaimana yang telah dihikayah oleh Ibnu Abdul Bari. Apa yang dihikayah? Empat hikayah dalam kitab Tamhid. Nibak empat hikayah anhum dari mereka jumhur ulama. Menya yang akan dapat empat ini. Kama kita tuah nyu le. Baik melingkar hak kata ramai orang tu baru dah ulang nama. Kama hakahu fi Tamhid. Kitab Tamhidnya kitab Syarah Muwatta ada Abdul Bari, Ibnu Abdul Bari, kitab Muwatta. Jadi dalam kitabnya Nacik hikayah le Ibnu Abdul Bari. Yang hikayah. Ya, masalah itu empat hikayah. Ya, dari jumhur ulama. Kamu kan? Berarti kan cuma berarti di samping jumhur ulama berpendapat bahawa hadis yang diriwayat dengan an, hadis yang diriwayat dengan lafaz anna adalah sama, tidak ada perbezaan. Konya masalah yang pendapat ulama jumhur ulama. Konya pendapat ji an dengan anna, riwayat dengan an, riwayat dengan anna sama, ada beda. Konya masalah ji. Hanya masalahnya lagi aja dalam kitab Tamhid Ibnu Abdul Bari hikayah nibak jumhur ulama. Dah ulang nama. Jumhur ulama termasuk Imam Malik berpendapat iaitu antara hadis yang diriwayat dengan kata an dan antara hadis yang diriwayat dengan lafaz anna yang adalah taswiyah, sama-sama dihukumkan kepada hadis muttasil dan juga sama-sama disyaratkan yang sama, syarat yang sama lah. Kamu kan itu akan dijelaskan. Berkenaan anna yaitu hadis mu'annan, an yaitu hadis mu'annan. Hadis mu'annan dengan hadis mu'annan menurut jumhur ulama adalah hadis yang sama. Hadis yang sama, bukan sama nama, tapi sama-sama hukum ke hadis muttasil. Dan syaratnya sama. Kamu kan? Ini ada membedakan tu. Riwayat dengan lafaz atau riwayat dengan lafaz anna. Yang utama hukum hadis ini sama. Tama apa? Tama muttasil. Tama hadis muttasil dan syaratnya sama. Tama putih. Nama mana beda? Menyo'an ya hadis mu'an'an. Menyo'anna ya hadis mu'an'an. Kamu kan? Berarti jumhur ulama berpendapat kepada tasbiyah, iaitu antara riwayat dengan an dan antara riwayat dengan lafaz anna adalah sama. Hana beda. Kamu kan? Menyo makna dia ada beda. Menyo maksud daripada riwayatnya ada beda. Sama-sama dihukumkan ke hadis muttasil. Cuma soal pemakaian tu nak beda. Menyo soal pemakaian anda dengan an, aina nak beda. Pasti beda. Menyo an terkadang dipakai bandung sana. Sekalian sana pakai terkadang lagi ya. An tapi habis sana. Nada yang hendak pakai aja. Kun an waktu kasami itu. Kamu kan? Kamu kan? Menyo hadis riwayat dengan anna, nyo ada sekalian sana, tikang sana. Hana tu habis sana, sebahagian sana dipakai anna. Waktunya ka model lafaz akhbarana atau sami'na atau hadasana. Kamu kan?
Kami lafaznya, hana lafaz ana ni. Tapi menyoal terkadang berpakai sekalian sana. Nyo soal pemakaian kan dah beda. Tapi menyohukum hana beda. Menyohukum hana beda. Hadis riwayat dengan dihukumkan hadis mutasir. Hadis riwayat dengan anda dihukumkan hadis mutasir. Jadi hana beda. Syarat pun dia hana beda. Kamu agak? Kau dikujuna wala i'tibara bil huruf wa alfa. Berarti kata alfadhinya ke atas huruf, atas tafsir. Kayak kan hakibat ke atas tafsir. Hurufnya pun huruf kayak lafaz. Kayak kan huruf kayak lafaz. Berarti atas tafsir. Yang pada pegang apa? Lafaz lafaz anda nyo hanya diperhatikan. Mana jipu hanya bukan masalah lafaz kan. Oh masalah hadis diriwayat dengan Oh masalah hadis diriwayat dengan anda. Nya hanya bukan masalah lafaznya hanya bukan masalah. Kamu kan? Hanya dipermasalahkan hadis riwayat dengan hadis riwayat dengan anda. Yang hukum ni kau tambah hadis mutasir. Kamu kan? Jadi soal lafaz anda dengan anda dengan beda lafaznya hanya diperhatikan. Lafaz dia hanya perhatikan. Yang diperhatikan itu innama huwa. Yang diperhatikan perawi ini bertemu. Beda perawi hadis mu'an hanya mumpuk dengan perawi dia ada. Beda perawi hadis ana hanya mumpuk dengan perawi dia ada. Dia hanya tanya hukum ke hadis mutasir dia hanya mumpuk. Maka dia yang diperhatikan itu dua perawi yang bermumpuk. Adanya berdua bersama. Adanya bergedengar hadis saat riwayat. Adanya bersaksikan langsung saat riwayat hadis. Bersedia perawi ini berselamat daripada tadlis. Baik perawi tadlis, baik perawi mudallas. Yang yang perhatikan soal lafaz dengan anda beda, beda juga. Hukum pertama yang pendapat jumhur ulama. Hukum pertama, pertama dua hadis yang dihukumkan dengan hadis mutasir. Yang dua hadis dah mu'an dengan mu'annan. Munyo yang ibaratnya riwayat dengan yang mu'annan hadis ini nanti. Munyo anda ya hadis mu'annan. Kamu tak? Munyo kadang beda nan ya beda nan. Ya beda lafaz ya beda nama. Tapi yang ini konannya atau konafadnya yang kadang. Soal beda apa beda juga. Yang perhatikan di sini apa cara haji. Tapi untuk tak hukumkan ke hadis mutasir, nya cara pada menyohana syarat hadis mu'annan hanya tak hukumkan ke mutasir. Hadis mu'annan juga hanya tak hukumkan mutasir. Menyohana syarat. Maka ini lafaz hanya pada kalah, yang pada kalah syarat haji. Apa syarat haji? Bertemu dua perawi. Adanya berdua bersama dua perawi. Adanya bergedengar langsung walaupun tengok. Pokoknya benar gedengar saat riwayat hadis. Ada bersaksikan langsung. Bersedia perawi ini baik mudallas. Habis yang perhatikan. Kalau yang perhatikan mana punya beda anda ni. Mu'annan dengan mu'annan beda nama. Apa beda tu dia? Lafaz apa beda tu? Kamu kan? Yang perhatikan untuk tak hukumkan hadis mu'annan dengan mu'annan ke hukum hadis mutasir. Cara haji yang tak perhatikan. Bukan nama haji. Atau bukan lafaz haji. Kamu kan? Ya. Betul kan? Nah, makanya hadis yang diriwayatkan dengan anna an fulan kada kada. An fulan kada kada. Kayak kan hadis mu'annan guna. Punya hadis mu'annan an fulan. Kamu kan? Walaupun beda nama tu. Tapi hukum ni sama. Iaitu sama-sama hadis mutasir menurut jumhur ulama. Cara haji juga sama berarti. Cara haji bertemu dua perawi bertemu. Kajilah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.